Halo, ketemu lagi dengan saya Nika Desutini. Kali ini saya akan membahas tentang etika dan sopan santun perawat dalam berkomunikasi dan berpenampilan. Sikap etis profesional yang kokoh dari setiap perawat akan tercermin dalam setiap langkahnya, termasuk penampilan diri serta keputusan yang diambil dalam merespons situasi yang muncul. Nah, oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang etika dan moral serta penerapannya menjadi bagian yang sangat penting dan mendasar dalam memberikan asuhan keperawatan. Untuk menilai apakah suatu tindakan yang dilakukan baik atau buruk, hal ini berkaitan tindakan yang dilakukan harus memenuhi persyaratan, yaitu tindakan yang dilakukan dengan sengaja didasari pertimbangan dari berbagai pilihan dan pilihan tersebut mendukung untuk tercapainya tujuan yang diharapkan. Penampilan merupakan salah satu hal yang penting bagi perawat, khususnya ketika memberikan suatu asuhan keperawatan pada pasien maupun keluarga pasien itu sendiri. Perawat perlu memperhatikan penampilannya agar dapat menghasilkan citra diri yang positif serta menunjukkan sisi keprofesionalannya. Penampilan perawat adalah penampilan baik fisik maupun non-fisik yang mampu mencerminkan kepercayaan diri dan kredibilitas dari orang lain. Setiap hari, perawat berkomunikasi dengan orang lain, terutama dengan pasien. Ketika berkomunikasi, hal pertama yang dilihat oleh seorang pasien adalah penampilan perawat. Biasanya penampilan mempengaruhi kesan pertama terhadap orang tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Laili Ascosi 1990 dalam Potter dan Perry 1993 menyatakan bahwa 84% dari kesan terhadap seseorang berdasarkan penampilannya. Nah, kenapa bisa demikian? Penampilan fisik perawat dapat mempengaruhi persepsi pasien terhadap pelayanan atau asuhan keperawatan yang diterimanya. Karena setiap pasien mempunyai citra bagaimana seharusnya penampilan seorang perawat. Penampilan yaitu bentuk fisik, cara berpakaian, dan cara berhias akan menunjukkan kepribadian, status sosial, pekerjaan, agama, budaya, dan konsep diri seseorang. Walaupun penampilan perawat terkadang tidak menjamin kemampuannya, tetapi mungkin perawat akan lebih sulit untuk menimbulkan rasa percaya kepada pasien jika perawat tidak memenuhi citra perawat yang seharusnya. Aspek penampilan fisik adalah suatu bukti langsung yang meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, dan kebersihan alat untuk tindakan keperawatan. Termasuk di dalamnya adalah penampilan fisik perawat yang selalu menggunakan seragam dengan rapi, bersih, dan lengkap. Menurut pasien, aspek penampilan fisik itu meliputi penampilan yang bersih dan rapi sehingga enak dan nyaman dilihat oleh pasien. Seragam mempunyai pengaruh positif sehingga di rumah sakit memiliki aturan atau standar saat melayani pasien, lengkap dengan atribut, name tag, dan lencana. Dari hasil penelitian Setmol dan Binner tahun 1996 juga membuktikan bahwa penampilan yang baik adalah penampilan yang menarik dan pasti ditunjang dengan fasilitas yang dimiliki perawat dan tim medis di rumah sakit dan institusi kesehatan. Dengan kesan yang rapi, bersih, itu bisa meningkatkan atau ditingkatkan melalui seragam dan kelengkapannya sebagai cermin penerimaan yang baik untuk pasiennya agar sesuai harapan yang diinginkan pasien. Pada umumnya, pasien yang dirawat di sebuah ruangan rumah sakit mengalami perubahan perilaku pada dirinya, baik berupa rasa takut maupun egosentris, serta suka memperhatikan hal-hal kecil. Perubahan pada pasien tersebut dapat mengakibatkan tekanan jiwa, seperti misalnya rasa kesedihan yang mendalam, bahkan putus asa. Dalam keadaan seperti itu,
perlu dihibur untuk mengurangi beban pikiran yang dirasakan pasien. Nah, di saat seperti itulah perawat memiliki peran yang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, seorang perawat harus mengambil peranan untuk mengubah suasana hati pasien, misalnya dengan penampilan yang menarik. Dan dalam hal ini, penampilan yang menarik bukanlah dengan berdandan dengan make up yang berlebihan, tetapi justru dengan dandanan yang sederhana, berpakaian yang rapi dan bersih, penampilan yang fresh dengan suara yang lembut dan sikap yang menyenangkan sehingga pasien tersebut merasa nyaman. Nah, berpenampilan yang baik tentu bermanfaat, bukan? Karena memang seorang perawat seharusnya berpenampilan serta bersikap baik terhadap pasien yang dirawatnya. Berikut ini ada beberapa cara menunjukkan perform yang baik bagi seorang perawat. Di antaranya adalah murah senyum, sabar, berpenampilan menarik dan sopan, serta bertindak sesuai dengan keahlian. Murah senyum. Jangan meremehkan soal senyuman. Seorang perawat yang murah senyum akan disenangi oleh pasiennya. Pasien akan merasa dihargai dan diperhatikan dengan senyuman tersebut. Sekalipun pasien sering membuat masalah di rumah sakit, seperti tidak mematuhi perintah perawat, namun perawat harus tetap tersenyum dan tidak menunjukkan sikap marah, kesal, atau kecewa kepada pasien. Sabar. Menjadi perawat tentunya harus memiliki sifat penyabar, tidak mudah marah pada pasien maupun kerabat pasien. Jika servis excellent rumah sakit bisa dijalankan oleh perawat dengan baik, maka pasien akan puas dan selalu menggunakan jasa rumah sakit tersebut. Namun bila perawat sering marah dan memaki pasien, bisa dipastikan pasien tidak akan mau datang lagi ke rumah sakit tersebut. Yang lebih merugikan lagi, bila pelayanan yang diberikan perawat kurang baik, maka pasien akan menyebarkan pengalaman mereka pada rekan atau masyarakat umum. Penampilan menarik dan sopan. Perawat yang profesional akan berpenampilan menarik dan sopan. Hal ini berhubungan pula dengan servis excellent rumah sakit tersebut. Penampilan seseorang atau seorang perawat yang sopan bisa ditunjukkan dengan pakaian seragam yang bagus, rapi, dan sesuai dengan aturan rumah sakit tersebut. Sesuai dengan keahlian. Nah, setiap karyawan mengerjakan pekerjaan hendaknya sesuai dengan bidang atau keahliannya. Seorang perawat juga bekerja sesuai dengan bidang keahliannya, sehingga bisa memberikan pelayanan dalam memberikan asuhan keperawatan secara optimum. Dalam berinteraksi dengan pasien, selain penampilan, komunikasi merupakan kegiatan yang tidak bisa dielakkan. Perawat adalah salah satu profesi yang berhubungan erat dengan penggunaan komunikasi sebagai salah satu bentuk sarana yang efektif dalam memudahkan pelaksanaan peran dan fungsinya, sehingga kontribusi dalam memperbaiki derajat kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat bisa ditingkatkan. Melalui pemahaman yang lebih besar tentang hubungan timbal balik, melalui perubahan tingkah laku sehat ke arah yang diyakini akan meningkatkan kesehatan yang lebih baik. Nah, untuk itu, perawat memerlukan kemampuan khusus dan kepedulian sosial yang mencakup keterampilan intelektual, teknikal, dan interpersonal yang tercermin dalam perilaku caring atau kasih sayang, cinta, dalam berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi sebagai salah satu intervensi dalam pemberian pelayanan keperawatan, yaitu dengan pendekatan komunikasi terapeutik. Nah, sehingga perawat yang memiliki keterampilan berkomunikasi secara terapeutik tidak saja akan mudah menjalankan hubungan rasa percaya dengan pasien, mencegah terjadinya masalah legal, memberikan kepuasan profesional dalam pelayanan keperawatan, dan meningkatkan citra profesi keperawatan serta citra rumah sakit. Tetapi yang paling penting adalah mengamalkan ilmu untuk memberikan pertolongan terhadap sesama manusia dengan tanggung jawab dan tanggung gugat sesuai dengan kode etik. Apa itu komunikasi terapeutik? Apa tujuan melakukan komunikasi terapeutik? Karakteristik,
teknik melakukan komunikasi dan bagaimana melakukan komunikasi tersebut, mari kita bahas satu persatu. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dirancang dan direncanakan untuk tujuan terapi dalam rangka membina hubungan antara perawat dengan pasien agar dapat beradaptasi dengan stres, mengatasi gangguan psikologis sehingga dapat melegakan serta membuat pasien merasa nyaman yang pada akhirnya akan membantu mempercepat proses kesembuhan pasien. Nah, dalam melaksanakan komunikasi terapeutik untuk menjauhkan seorang perawat dari aspek legal, maka ada beberapa karakteristik komunikasi terapeutik yang perlu diketahui. Menurut Arwani tahun 2002, terdapat 3 ciri-ciri yang menjadi karakteristik serta membedakan komunikasi terapeutik dengan komunikasi pada umumnya, di antaranya adalah keikhlasan, empati, dan kehangatan. Keikhlasan, perawat harus menyadari tentang nilai, sikap, dan perasaan yang dimiliki terhadap keadaan pasien. Perawat yang mampu menunjukkan rasa ikhlasnya mempunyai kesadaran mengenai sikap yang dipunyai terhadap pasien sehingga mampu belajar untuk mengkomunikasikannya secara tepat. Empati. Empati merupakan perasaan pemahaman dan penerimaan perawat terhadap perasaan yang dialami oleh pasien dan kemampuan merasakan dunia pribadi pasien itu sendiri. Empati merupakan sesuatu yang jujur, sensitif, dan tidak dibuat-buat atau bersifat objektif, didasarkan atas apa yang dialami orang lain. Empati cenderung bergantung pada kesamaan pengalaman di antara orang yang terlibat dalam komunikasi. Kehangatan. Dengan kehangatan, perawat akan mendorong pasien untuk mengekspresikan ide-ide dan menuangkan dalam bentuk perbuatan tanpa rasa takut, dimaki, atau dikonfrontasi. Suasana yang hangat, permisif, dan tanpa adanya ancaman menunjukkan adanya rasa penerimaan perawat terhadap pasien, sehingga pasien akan mengekspresikan perasaannya secara lebih mendalam. Selanjutnya, teknik komunikasi terapeutik. Menurut Uripni tahun 2002, teknik yang dilakukan dalam pelaksanaan komunikasi terapeutik diantaranya adalah mendengar dengan penuh perhatian, menunjukkan penerimaan, menanyakan pertanyaan yang berkaitan, mengulang ucapan klien dengan kata-kata sendiri, mengklarifikasi, dan memfokuskan. Mari kita bahas satu persatu. Mendengar dengan penuh perhatian. Hal ini perawat harus mendengarkan masalah yang disampaikan oleh pasien untuk mengetahui perasaan, pikiran, dan persepsi pasien itu sendiri. Sikap yang dibutuhkan untuk menjadi pendengar yang baik adalah menatap matanya saat berbicara, tidak menyilangkan kaki dan tangan, menghindari gerakan yang tidak perlu, dan mencondongkan tubuh ke arah pasien merupakan beberapa sikap mendengar dengan penuh perhatian. Menunjukkan penerimaan, mendukung dan menerima dengan tingkah laku yang menunjukkan ketertarikan dan tidak menilai. Menerima bukan berarti menyetujui. Menerima berarti mendengarkan orang lain tanpa menunjukkan keraguan atau ketidaksetujuan. Selanjutnya, menanyakan pertanyaan yang berkaitan. Tujuan perawat bertanya adalah untuk mendapatkan informasi yang spesifik mengenai masalah yang telah disampaikan oleh pasien. Nah, oleh karena itu, sebaiknya pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi oleh pasien. Selanjutnya ada mengulang ucapan pasien dengan kata-kata sendiri. Melalui pengulangan kembali kata-kata pasien, seorang perawat memberikan umpan balik bahwa perawat mengerti pesan pasien dan berharap komunikasi bisa dilanjutkan.
Selanjutnya dalam teknik komunikasi terapeutik ada mengklarifikasi. Klarifikasi terjadi pada saat perawat menjelaskan dalam kata-kata mengenai ide atau pikiran yang tidak jelas dikatakan oleh pasien. Tujuan dari teknik ini adalah untuk menyamakan pengertian. Selanjutnya, teknik komunikasi terapeutik yang lainnya adalah memfokuskan. Nah, tujuan dari memfokuskan untuk membatasi pembicaraan sehingga pembicaraan menjadi lebih spesifik dan dimengerti. Hal yang perlu diperhatikan adalah tidak memutuskan pembicaraan ketika pasien menyampaikan masalah yang sedang dihadapi. Nah, selain teknik komunikasi terapeutik yang perlu dipahami oleh seorang perawat ketika memberikan asuhan keperawatan sehingga menjauhkan perawat dari tuntutan hukum adalah tahapan komunikasi terapeutik. Menurut Stuart dan Standing tahun 1995, tahapan-tahapan dalam pelaksanaan komunikasi terapeutik adalah sebagai berikut. Ada fase prainteraksi, fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Nah, apa saja yang dilakukan oleh perawat ketika melakukan komunikasi terapeutik pada fase prainteraksi? Prainteraksi dimulai sebelum kontrak pertama dengan pasien. Tahap ini merupakan tahap persiapan perawat sebelum bertemu dan berkomunikasi dengan pasien. Perawat perlu mengevaluasi diri tentang kemampuan yang dimiliki, menganalisis kekuatan dan kelemahan diri. Dengan analisis diri, perawat akan dapat memaksimalkan dirinya agar bernilai terapeutik ketika bertemu dan berkomunikasi dengan pasien. Jika dirasa dirinya belum siap untuk bertemu dengan pasien, maka perawat perlu belajar kembali dan berdiskusi dengan teman yang lebih berkompeten. Nah, perawat mengumpulkan data tentang pasien, mengeksplor perasaan pasien, fantasi dan ketakutan diri, dan membuat rencana pertemuan dengan pasien. Nah, dalam fase prainteraksi, perawat harus memiliki konsep yang baik tentang komunikasi terapeutik dan memahami kondisi pasien. Selanjutnya masuk pada fase orientasi. Fase ini dimulai ketika perawat bertemu dengan pasien untuk pertama kalinya. Hal utama yang perlu dikaji adalah alasan pasien minta pertolongan yang akan mempengaruhi terbinanya hubungan perawat dan pasien. Dalam memulai hubungan, tugas pertama adalah membina rasa percaya, penerimaan, dan pengertian komunikasi yang terbuka, dan perumusan kontrak dengan pasien. Nah, untuk dapat membina hubungan yang saling percaya ini dengan pasien, maka perawat harus bersikap terbuka, jujur, ikhlas, menerima pasien, menghargai pasien, dan mampu menepati janji kepada pasien. Nah, selain itu, perawat harus merumuskan suatu kontrak bersama dengan pasien. Kontrak yang harus dirumuskan dan disetujui bersama adalah tempat, waktu, dan topik pertemuan yang akan dibahas. Perawat juga bertugas untuk menggali perasaan dan pikiran pasien, serta dapat mengidentifikasi masalah pasien. Nah, pada tahap ini, perawat melakukan kegiatan sebagai berikut. Memberikan salam, senyum, kemudian melakukan validasi, memperkenalkan nama perawat, menanyakan nama kesukaan pasien atau nama kecil, menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan, menjelaskan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan, menjelaskan kerahasiaan, dan tujuan akhir pada fase ini adalah terbina hubungan saling percaya antara pasien dengan perawat. Selanjutnya ada fase kerja. Nah, pada tahap kerja, dalam komunikasi terapeutik, kegiatan yang dilakukan adalah memberi kesempatan pada pasien untuk bertanya, menanyakan keluhan utama melalui kegiatan dengan cara yang baik, melakukan kegiatan sesuai rencana, di mana perawat memenuhi kebutuhan dan pengembangan pola-pola adaptif pasien. Nah, interaksi yang memuaskan akan menciptakan situasi atau suasana yang meningkatkan integritas pasien
dengan meminimalisasi ketakutan, ketidakpercayaan, kecemasan, dan ketekanan pada pasien. Selanjutnya, fase yang terakhir adalah fase terminasi. Pada tahap terminasi dalam komunikasi terapeutik, kegiatan yang dilakukan oleh perawat adalah menyimpulkan hasil wawancara, tindak lanjut dengan pasien, melakukan kontrak terhadap waktu, tempat, dan topik, mengakhiri wawancara dengan cara yang baik. Nah, tahap terminasi ini ada dua, terminasi sementara dan terminasi akhir. Pada terminasi sementara, merupakan akhir dari pertemuan perawat dengan pasien. Akan tetapi masih ada pertemuan lainnya yang akan dilakukan pada waktu yang telah disepakati bersama. Sedangkan terminasi akhir, pada terminasi akhir perawat telah menyelesaikan proses keperawatan secara menyeluruh. Misalnya pada kondisi discharge planning, di mana ada perencanaan pasien akan melakukan rawat jalan atau pulang. Nah, demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan teknik berkomunikasi dan berpenampilan ketika seorang perawat memberikan asuhan keperawatan. Teknik komunikasi yang baik dengan melakukan komunikasi terapeutik ditambah memperhatikan penampilan yang baik akan membantu mengoptimalkan perawat memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dengan memperhatikan aspek etika yang bisa dipertanggungjawabkan dan ditanggung-gugatkan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Di akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat dan bisa diaplikasikan di tatanan nyata ketika memberikan asuhan keperawatan kepada pasien.